Halo pecinta sugar glider. Kesempatan kali ini aku mau bikin video mengenai 5 hal yang tidak menyenangkan pada saat pelihara sugar glider. Jadi sebelum pelihara sugar glider, kalian harus cari tahu dulu apa sih hal yang tidak menyenangkan itu. Kali ini aku mau sharing dikit 5 hal yang tidak menyenangkan. Jadi apa aja? Jadi satu, kalian pasti tahu sugar glider itu suka banget pipis sama pup yang tidak bisa terkendali. Nah ini contohnya tuh. Nah ini maaf ya, ini pupuknya. Jadi kenapa dia suka pi dan pup? Jadi ini hewan itu kan hewan teritorial. Jadi mereka itu suka namanya marking. Jadi suka banget yang pipis dan pup. Dan itu, nah tuh lagi tuh pup. Nah itu nggak apa-apa. Jadi mereka itu kenapa seperti ini? Jadi mereka itu kan mau marking dan seperti kayak ditandain gitu loh. Nah nanti kalau misalnya kayak sering waktu, mereka itu udah nggak pi dan pup kok kalau misalnya mereka udah bonding. Nah ini aku baru adopsi juga, jadi masih joy 1 bulanan. Ini jenis leukistik. Nah jadi ini juga kita lagi bondingin. Nah jadi pi dan pup itu mereka suka banget sih. Jadi caranya gimana untuk mereka nggak pi dan pup? Jadi sebelum diambil, biasakan ditaruh dulu atau ditaruh dulu di alas, maksudnya di bawah kandangnya itu. Jadi ditaruh dulu, biasanya kalau kamu ambil dari sleeping pouch, mereka itu biasanya langsung pipis dan pup. Jadi sebelum diajak main, kalian taruh dulu biar dia pi dan pup. Kalau misalnya emang nggak mau, taruh aja di lantai. Jadi biarkan dia pi dan pup dulu baru diajak main. Oke? Nah itu. Jadi kalau mereka suka kayak taruh di baju, suka pi dan pup, itu nggak apa-apa. Itu hal biasa kok di sugar glider. Tapi ya itu buat jadi hal untuk dipikirkan sebelum pelihara sugar glider, karena ya pasti kan orang mindsetnya itu kotor, jorok kan. Ya itu udah hal biasa kok. Makanya jaga kebersihan aja sugar glidernya. Oke, untuk hal yang kedua, kalian pasti tahu istilah yang namanya crabbing. Nah, jadi crabbing itu suara yang dikeluarkan oleh sugar glider itu pertanda mereka itu takut. Jadi mereka tuh suara kayak kekek. Nah, itu tanda mereka itu kayak seperti merasa terancam. Jadi mereka tuh lihatnya tuh kayak kita seperti kayak predator gitu loh, kayak seperti hewan pada umumnya lah. Jadi mereka tuh punya rasa defense, kayak seperti mereka tuh terancam, jadi kayak mereka ketakutan. Nah itu dia. Jadi apa sih hal yang tidak menyenangkan? Jadi terkadang orang yang pemula itu pasti akan kaget pertama kali dengar. Coba deh. Jadi pada saat kayak misalnya kita mau ambil di kandang, tiba-tiba kek, nah itu bikin kita kaget. Itu jadi kalau lama-lama sih lama terbiasa. Jadi caranya gimana untuk tidak crabbing? Kalian bisa cek di video aku selanjutnya. Jadi ntar cek aja di channel aku ya. Itu ada gimana cara bonding biar mereka nggak crabbingan. Nah itu sih hal yang normal kok. Itu bisa dihilangin tapi pelan-pelan dan butuh proses. Oke? Jadi biasanya crabbing itu muncul kalau pada saat kalian itu adopsi pertama kali, atau mereka itu kurang bonding, itu juga bisa. Jadi mereka mengeluarkan suara crabbing. Jadi itu hal apa ya namanya itu ya buat defense mereka lah, itu nggak apa-apa. Nah jadi kalau misalnya pemula itu suka baru adopt, mereka crabbingan, itu hal biasa karena satu lingkungan baru, pemilik baru, tempat juga baru semua kan, mereka butuh adaptasi. Jadi crabbing itu hal biasa kok, jadi nggak apa-apa. Oke, hal nomor 3 itu jangan kaget kalau kamu pelihara sugar glider itu bisa gigit. Jadi gigitnya itu mereka bukan, terkadang itu kalau yang galak itu bisa berdarah, tapi kalau sugar glider itu suka banget jail gitu loh giginya. Jadi mereka tuh bisa kayak gigit kecil-kecil. Nah seperti itu. Jadi ada juga yang gigit kecil-kecil, nanti lama-lama jadi beneran sakit. Jadi ya kalau
mau pelihara sugar glider ya pasti harus tahu itu. Jadi jangan lihatnya hanya ini hewan lucu, no, kecil begini. Nah kan, jadi ini bisa juga gigit, tapi gigitnya itu kalau mereka gigit-gigit kecil itu nggak apa-apa sih, itu memang mereka kayak suka giginya jahil. Tapi kalau sering-sering interaksi di bonding, mereka nggak akan gigit lagi. Jadi mereka tuh kayak gimana sih, kayak nanda menolak gitu loh. Jadi itu juga ada caranya di video aku, cara menjinakkan sugar glider. Jadi itu mereka pada saat nanti dibekep, di bonding, nah mereka pasti di dalam telapak tangan itu pasti akan ada namanya dikit, kadang itu gigit kecil-kecil. Itu nggak apa-apa, nanti lama-lama bisa hilang kok. Nah itu bisa gigit. Nah kalau yang galak itu bisa gigit langsung atau lompat. Jadi kalau galak itu gigit bisa sampai berdarah. Jadi sebelum pelihara sugar glider itu carilah yang jinak, yang anteng, dan pastinya harus yang terawat. Jadi jangan yang semata-mata pilih yang murah. Nah nanti kalau misal dapat yang nggak keurus, yang nggak kehandle, nah baru tahu sendiri. Jadi cari yang terawat ya. Jadi ya ada harga ada kualitas lah. Kalau kita ini di rumah semua sugar glider itu kalem, tidak ada yang gigit-gigitan begitu. Jadi kita benar-benar dirawat banget. Jadi kita juga harga jual juga biasa aja kok. Kita bukan promosi, tapi memang kita mengutamakan kualitas sugar glider. Jadi kita memang mau memperbaiki dia punya karakter. Jadi yang kadang juga terima crabbing. Ini juga terkadang crabbing tapi sedikit banget. Ini memang mungkin karakternya juga oke lah ya. Jadi kayak kemarin itu kan kalian lihat kan ada di video aku cara mencidakkan sugar glider. Nah itu kan ada yang crabbingan tuh. Nah seperti itu. Itu juga baru pelihara tapi mereka crabbingan. Lalu hal berikutnya itu apa ya? Pelihara sugar glider pasti butuh namanya waktu. Jadi kalian pasti butuh waktu interaksi, jadi butuh namanya merawat mereka, kasih makan. Nah itu yang harus dipertimbangkan sebelum pelihara hewan. Nah jadi jangan cuma lihat lucu-lucu main tapi cuma anggot-anggotan. Jadi ntar pelihara cuma bentar, setelah itu mereka nggak dirawat lagi. Jadi mending daripada setengah hati, mending jangan pelihara hewan, karena kasihan kan kalau misalnya setengah hati terus habis itu dijual. Kalau mending dikasih adopsi aja dibanding jual, kan gimana sih ya. Ya kalau merasa memang tidak sanggup untuk dipelihara ya memang lebih bagus sih ya kalau nggak dijual ya dikasih adopsi, daripada mereka terkucilkan nanti karakter mereka jadi nggak bagus. Nah jadi kalian harus tahu sebelum pelihara sugar glider juga mereka itu butuh interaksi sering. Coba kalau misalnya kalian itu bentar aja gitu nggak interaksi, terkadang mereka yang tadinya jinak, anteng, bisa aja langsung kayak sedikit agresif. Itu nggak masalah sih, itu bisa dijinakin lagi. Tapi ya baiknya sih setiap hari adalah interaksi seperti diajak main. Cukuplah setengah jam, 1 jam kok, yang penting luangin aja waktu bentar untuk main dengan mereka. Nah jadi kayak kalau enggak elus-elus aja di dalam kandang, kasih makan sih itu juga suatu interaksi tapi minimal. Jadi ya sayang-sayang aja mereka, paling nggak tuh mereka tahu kita itu ownernya, kita sayang dengan mereka. Oke. Nah terus aku mau kasih tahu mereka itu bisa lompat ya. Jadi apa sih hal nggak menyenangkan? Nah begitu. Jadi terkadang kalau dia ada lompat kita itu panik. Jadi ya dibondingkan mereka sugar glidernya, karena ini kan belum bonding ya, jadi ya pasti masih bisa lah lompat-lompat begini, coba buat kabur. Nah tuh kabur tuh. Nah itu nggak apa-apa, jadi pelan-pelan aja diajak main, diinteraksi, nanti juga mereka bisa kalem, nanti main-main di baju begitu. Ini belum ada 1 hari di rumah, jadi ya pasti karakternya pasti begini. Cuma kalau untuk Joy ya pasti normal lah begini sih. Mereka juga lompat, bukan lompat yang jauh gimana kok. Tuh. Nah jadi itu aja tips dari aku. Jadi sebelum pelihara itu ingat-ingat harus dipertimbangkan matang-matang. Jadi jangan semata-mata mereka tuh hewan kecil lucu
itu mereka tuh makhluk hidup, jadi benar-benar harus disayang, dikasih dengan sepenuh hati, kasih yang mereka layaknya mereka hewan, karena banyak sekali breeder di luar sana tuh mau pelihara tapi hanya dijadikan indukan. Di sini juga ada kok indukan, tapi kita benar-benar rawat banget, jadi ya dirawat lah ya, jadi jangan cuma ya diternak aja. Nah tuh jam-jam. Nah aku mau kasih tips juga, kalau misalnya dapat sugar glider yang bisa lompat seperti ini berarti tipenya kan agak lincah, jadi mainnya di gini aja, main di tangan, dikasih lompat ke tangan. Ini justru bagus untuk melatih mereka. Jadi ini tipenya berarti tipe suka main. Jadi kalian harus tahu karakter sugar glider masing-masing. Jadi bisa kok nanti kebaca. Pelan-pelan aja belajar, cari tahu. Nah seperti itu. Sebenarnya ini nggak susah kok peliharanya. Yang penting niat aja. Nah, sampai sini dulu video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagikan juga buat ke lain, jadi siapa tahu bisa membantu untuk siapa yang mau pelihara sugar glider, jadi bisa dipertimbangkan dulu. Nah, jadi misalnya ada video apa yang mau kita buatkan, tulis aja di bawah komen. Like ya. Thank you. Bye-bye.